Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Riawan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan algoritma pengurutan menggunakan insertion sort. Jadi langsung saja kita masuk. Di sini saya sudah mempunyai algoritma pengurutan yaitu insertion sort. Jadi di mana insertion sort ini sebuah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan dengan data yang ada. Nah, misalkan anggaplah kita lagi mengurutkan satu set kartu dari kartu yang bernilai paling kecil hingga yang paling besar. Nah, yang pertama dimulai dengan posisi tangan kosong. Kemudian semua kartu berada di atas meja dan anggaplah kita akan menyusung kartu ke tangan kiri kita. Dan kemudian mengambil kartu pertama dari meja dan meletakkannya ke tangan kiri, dan kemudian mengambil kartu kedua dan membandingkannya dengan kartu yang sudah ada di tangan kiri kita. Dan kemudian jika kartu yang diambil dari meja memenuhi syarat perbandingan, maka kartu tersebut akan diletakkan di depan kartu yang dibandingkan, serta kartu yang lain yang telah dibandingkan akan bergeser mundur ke belakang. Nah, jika digambarkan secara singkat, maka algoritma insertion sort ini dapat digambarkan seperti ini. Nah, di sini kita memiliki beberapa indeks yang nilainya itu berbeda-beda atau tidak berurut. Dimana di bilangan pertama itu ada 3 dan bilangan kedua itu ada 10. Nah, di sini bilangan pertama 3, 10 dan 4. Nah, dimana di bilangan kedua ini akan kita tukar dengan bilangan ketiga ini atau 4. Bilangan ketiga ini itu 4, dan 4 dan 10 itu akan ditukarkan sehingga gambarnya hasilnya itu akan seperti ini. 3, 4 dan 10. Kemudian 6 dan 10. 6 dan 10 ini akan ditukarkan lagi seperti di atas ini, akan ditukarkan lagi karena 6 itu lebih kecil daripada 10, maka dia akan digeser ke kiri. Dan kemudian lagi 10, 8 dan 10 ini akan ditukarkan lagi ke samping kiri karena 8 ini lebih kecil daripada 10. Dan kemudian ulangi proses ini sampai bilangan terakhir disisipkan, dan kemudian 10, 9 dan 9 ini lagi akan ditukarkan atau dipindahkan ke samping 10 atau di atas dari 8 karena 9 ini lebih kecil daripada 10. Dia akan mencari nilai yang lebih kecil daripada angka dari 10 ini sendiri. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di sini lagi kita mempunyai 10 dan 7. Jadi bagaimana pemindahan dari 10 dan 7 ini, bilangan 7 dan 10 ini. Jadi pemindahannya itu seperti ini. 10 dan 7 itu akan dipindahkan di bawah dari 10, 9, 8. Langsung melangkahi 10, 9 dan 8. Karena 7 itu lebih kecil daripada 10, 9 dan 8, maka otomatis dia akan melangkahi 3 langkah yaitu 10, 9 dan 8, dan otomatis 8, 9 dan 10 itu akan naik di bilangan yang dipindahkan dari bilangan 7 itu sendiri. Dan gambarnya hasilnya itu seperti ini. Dan kemudian 10 dan 1 itu akan dipindahkan ke di bawah 2 karena 1 ini lebih kecil daripada 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2. Dan dia akan melewati 10, 9, 8, 6, 7, 6, 4, 3, 2 karena bilangan 1 ini lebih kecil daripada angka yang ada di atas ini. Oke, jadi dia akan di awal seperti ini, dan kemudian 5 dan 10. Nah, 5 dan 10 ini 5 ini akan dipindahkan di 6 karena 5 ini lebih kecil daripada 10, 9, 8, 7 dan 6. Jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi dia akan berurut, dia akan
Jadi angka dari 10 ini akan mencari nilai yang paling kecil daripada angka 10 sehingga dia akan menghasilkan hasil berurutan seperti ini. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke melihat bentuk dari algoritmanya ini. Jadi gambarnya di sini itu maksudnya itu hanya menggunakan satu perulangan dan satu kondisi yang berulang-ulang karena insertion sort data arraynya itu mencari posisi yang tepat. Nah, di sini sudah saya gambarkan. Dan gambar pertama ini adalah arraynya itu dianalisis, kemudian arraynya diurutkan dengan membandingkan. Oke. Jadi langsung saja kita ke flowchartnya. Nah, jadi penjelasan dari flowchart insertion ini, user itu diminta untuk menginput jumlah array dan data array, kemudian dianalisis dengan perulangan for, kemudian dilakukan perulangan berulang untuk mencari posisi yang tepat pada array. Nah, di sini sudah saya siapkan gambarnya. Yang pertama di gambar ke sini, usernya itu diminta untuk menginput jumlah array dan data array. Kemudian dilanjutkan di sini, data arraynya dianalisis dan diurutkan dengan perintah perulangan dan pembanding. Dan akhir dari flowchart ini, kemudian arraynya itu akan diurutkan dan ditampilkan. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membuat suatu program dari insertion sort ini. Jadi langsung saja kita masuk. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi NetBeans. Jadi langsung saja kita mulai pembuatannya. Sebelum kita membuat, di sini kita akan membuat folder, di mana pembuatan folder ini itu ada di pojok kiri sini. Ada file, terus kita new project. Nah, terus di sini ada beberapa pilihan, tapi kita itu pilih Java, terus Java application. Terus kita next. Di sini saya akan menamainya itu insertion sort. Oke, langsung saja finish. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi NetBeans, di mana di sini kita akan membuat program dan langsung saja kita hapus. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah bentuk program dari pengurutan insertion sort. Jadi langsung saja kita cek apakah berhasil atau tidak. Jadi langsung saja kita coba apakah berhasil atau tidak. Ternyata kita itu berhasil. Nah, di sini 88 51 43 32 32 23 17. Nah, di sini adalah saya itu memilih pengurutan descending, di mana pengurutan dari nilai terbesar sampai dengan nilai terkecil. Berbeda dengan descending. Ketika pengurutan descending kita ambil atau kita gunakan, maka nilai terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Nah, oke. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.